Shalom, sidang jemaat Bukit Karmel yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari ini. Kita akan ibadah online bersama dan kita akan mulai dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, kami mengucap syukur. Kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kalau kami hidup saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian melayani Tuhan pada hari ini. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, dan Engkau berikan hikmat kepada kami semua yang melayani Tuhan pada hari ini. Pemimpin pujian, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, diberi hikmat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah online kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Pada hari Selasa, ibadah wanita tabita. Pada hari Rabu, ibadah lansia dan ibadah doa malam diliburkan. Di hari Sabtu, ibadah youth. Di hari Minggu, ibadah sekolah minggu Growing Kids. Ibadah Jesse diliburkan. Selamat ulang tahun bagi para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia, dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun jemaat berada, nikmati hadirat Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, pujian dan penyembahan kita, biar kasih Yesus mengalir seperti sungai dalam kehidupan kita. Hati
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan jadikan buat kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, itu menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Kau pimpin pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang tidak asing bagi kita, ayat yang sangat memberkati bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema firman Tuhan hari ini, kasih adalah kasih. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia yang datang ke dunia ini sebagai juru selamat umat manusia. Bahkan Dia yang menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Yesus Kristus Tuhan kita mati, dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati dan Dia naik ke surga. Yang akan kita peringati pada hari Kamis mendatang di tanggal 21. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang sangat terkenal yang sudah kita baca. Saya akan menyampaikan kebenaran mengenai ayat ini. Kebenaran yang pertama, perhatikan dari pembacaan kita ayat 16 bagian B yang mengatakan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayat ini berbicara kepada kita. Kebenaran firman Tuhan, kasih adalah kasih. Yang pertama, kasih adalah karunia. Yesus yang datang ke dunia ini, kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kebiasaan kita, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan itu karena kasih karunia. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Efesus 2 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini, kasih adalah karunia. Sungguh kita diselamatkan bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kekuatan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Mari kita sikapi pemberian Allah dalam kehidupan kita. Kasih yang agape, kasih Allah kepada kita. Buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekayaan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kebenaran yang kedua, di ayat yang sama bagian C mengatakan demikian. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ayat ini berbicara kepada kita. Kebenaran yang kedua, kasih adalah kasih. Kasih adalah percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita harus mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita diselamatkan oleh Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya kepada kita.
kita percayakan hidup kita kepadanya. Seluruh keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita akan sampai masuk di dalam kerajaan surga. Percaya saja, engkau dan seisi keluargamu diselamatkan. Yang terakhir, kebenaran firman Tuhan di ayat yang sama, di bagian yang terakhir yang mengatakan demikian. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenaran yang ketiga, kasih adalah kasih. Kasih adalah kekal. Kasih Tuhan kepada kita itu kekal adanya selama-lamanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya memenuhi kehidupan kita kekal selama-lamanya sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan kepada kita itu kekal adanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita kepadanya. Dan kasih itu adalah pemberian Allah. Mari kita bawa seluruh anggota keluarga kita. Pada hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama melalui ibadah online pada hari ini, ingatlah bahwa kasih Allah kekal selama-lamanya. Kasih yang agape itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa kasih yang Kau nyatakan buat kami itu adalah kasih yang agape. Kalau kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kami akan diselamatkan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Engkau yang datang ke dunia ini menjadi juru selamat bagi setiap umat manusia yang percaya kepadamu diselamatkan dan diberikan hidup yang kekal. Engkau yang rela mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan Kau naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kepada Tuhan hari ini, untuk setiap kami yang bersama-sama datang kepada Tuhan, bersama-sama kami ibadah online hari ini. Kiranya kasih-Mu yang kekal itu memenuhi setiap kami, memenuhi keluarga kami, memenuhi kehidupan rumah tangga kami, bagi suami kami, istri kami, dan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih yang Kau sudah berikan buat kami. Kami menaikkan doa permohonan kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk setiap kita sidang jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami bawa di dalam doa hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mohonkan kepadamu hari ini, Tuhan tetap memberikan hikmat kepada pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami doakan untuk kepala negara kami, untuk presiden, wakil presiden, para menteri terkait, wakil rakyat, setiap jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, untuk menangani pandemi virus corona di negara kami. Tuhan, kiranya setiap langkah yang sudah dilakukan, setiap keputusan yang sudah diambil, Tuhan tetap menyertai dan menolong kami. Tuhan, kami berdoa untuk tenaga medis, untuk dokter, suster, dan para sukarelawan medis. Tuhan memberi mereka kekuatan senantiasa. Kami berdoa untuk obat-obatan yang sudah diberikan
untuk setiap pasien yang menderita karena virus corona. Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami doakan untuk kembali sidang, untuk para pejabat, aktivis, sidang jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja kami, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa mendengarkan doa kami. Kiranya doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan menjawab doa-doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat yang sakit. Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kesembuhan buat mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah online pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sudah terlibat untuk pengambilan gambar pada hari ini untuk ibadah online. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan kiranya berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiranmu, tengadahkan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati keluargamu. Apapun yang kau lakukan dibuat berhasil. Dijauhkan kiranya dari segala niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan dunia ini, segala roh-roh sakit penyakit. Kasih sukacita damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupanmu, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.